Jadi sebelumnya kita sudah buat ya teman-teman di sini untuk operasi untuk membuat untuk membuat tabel. Jadi kita sudah buat. Sekarang kita akan masuk untuk membuat data. Jadi membuat data itu bisa langsung di database ya. Bisa langsung database di sini untuk insert. Tapi di sini kita akan coba untuk membuat data, untuk create data dari program. Ya. Kita akan coba di sini, ya di sini saja, di atas. Kita buat app.post. Ya. Jadi post itu digunakan untuk post data. Teman-teman sebenarnya bisa cek di dokumentasi Express. Jadi di dokumentasi Express itu ada dia punya metode di sini seperti di sini ya, ini post di post. Ya, teman-teman sebenarnya bisa langsung cek sendiri di dokumentasi fungsinya apa tiap metode itu di sini. Ada post, get. Nah, karena ada beberapa yang kita gunakan di sini. Oke, kita lanjut. Jadi app.post yaitu nama rootnya yaitu books. Jadi kita akan membuat root, jadi kayak semacam API gitu ya, semacam itu. Lalu kita kasih parameter yaitu request respond. Lalu kita buat sini function ya. Nah, kalau sudah kita akan membuat manggil variabelnya. Jadi namanya destruct variabel. Jadi kita akan menyesuaikan dengan variabel yang ada di database. Jadi kita akan coba di sini ya, sesuaikan book name dan kategori. ID kita tidak perlu karena sudah otomatis langsung di auto increment, jadi langsung dibuat sendiri tanpa kita harus input. Terus di sini request.body. Jadi dia akan meminta data dari body seperti itu kira-kira. Ya. Lalu di sini kita akan membuat query-nya ya. Query yang bakal digunakan untuk operasi ini. Jadi query-nya yaitu insert into apa? Nama tabelnya yaitu books dengan value dengan tabel dengan nama kolom dan value, yaitu kita terlebih dahulu nama kolomnya yaitu book name, lalu kategori. Terus kita tentukan value-nya akan diisi di sini. Tanda tanya seperti itu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan panggil ya DB ini db.query. Jadi query-nya itu kita akan panggil di sini. Jadi db.query buka kurung query. Jadi di situ ada SQL string ya, teman-teman bisa lihat sini. Kita panggil yang ada di variabel query. Jadi sintaksnya kita panggil, lalu nama kolomnya di sini value nama kolom. Jadi akan menyimpan, kita akan memanggil variabel book name dan kategori, di mana nanti dia akan tersimpan di sini, Nah, lalu kalau sudah kita tutup, terus kita buka lagi, lalu kita isi di sini error dengan result. Jadi di situ apabila kita akan bikin kondisi apabila error, if error. Jadi kalau error apa sih dia punya apa? Jadi kita akan kasih status
500. Itu kalau error. Respon status lalu kita send. Panggil error. Tapi bagaimana kalau tidak error? Apabila tidak error, kita akan mengirim status 201. 201 artinya berhasil. Jadi berhasil dibuat datanya. Res.status 201, lalu kita kirim ke tampilan ini, yaitu kita panggil inputannya yaitu book name dan kategori seperti itu. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Nah, kalau sudah, kita buat ini dalam kurung kerawang ya. Sudah betul, tapi kita akan buat seperti itu. Kategori seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan menguji ini. Jadi sebelumnya ini masih dari sisi back end. Kita belum nanti menampilkan visualnya. Jadi masih di bagian perintah. Nanti kita akan coba nanti satu-satu. Nah, kita akan coba di sini buat untuk menguji dia punya API ini, endpoint books untuk membuat data. Jadi saya akan buat request.res. Jadi di sini kita bisa langsung menguji di sini. Tapi teman-teman harus install dulu di extension REST API. Ya itu REST API, REST client ya. REST client. Ya ini. Teman-teman install ini dulu. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman buat di sini nama metodenya apa, post, lalu dia di http localhost 3000 ya, 3000 seperti itu. Lalu nama endpointnya books tadi. Lalu kita akan beritahu di sini content type-nya apa. Jadi content type-nya application JSON ya. Lalu di sini body-nya. Body-nya bagaimana? Kita sesuaikan variabelnya yaitu book name. Lalu value-nya apa di sini? Value-nya misalnya di sini cerita horor ya, misalnya. Cerita horor Desa Penari misalnya. Lalu di sini kategorinya apa? Genrenya. Kita koma dulu di sini. Genrenya apa? Kategorinya. Apa ya? Horror, thriller gitu. Seperti itu. Kita akan coba di sini. Teman-teman di sini tinggal tekan CTRL di laptop sambil klik kiri. Ya. Nah, di sini ada error. Kira-kira apa yang menyebabkan error di sini? Jadi di sini diberitahu kalau cannot destructure property book name dan itu dari rect.body. Bagaimana? Karena kita kurang di sini. Terus tambah di sini app.useX buka kurung express.json. Karena kita melakukan proses pengambilan data dari body. Jadi untuk masuk ke sini untuk diproses kita perlu menghidupkan ini. Jadi di sini diberitahu untuk memparser ya, untuk memparser. Karena kita merequest ya, jadi perlu gitu. Teman-teman silahkan mungkin cari tahu lebih lanjut mengenai itu. Dan kita akan coba send request lagi. Nah, langsung di sini ada status 201 created. Di sini value yang kita sudah input. Ya, jadi di sini mengindikasikan program fungsi kita untuk buat data berhasil ya. Jadi berhasil. Kalau teman-teman lihat di database seharusnya sudah ada, seharusnya. Ya, di sini sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi seperti itu untuk cara membuat data. Jadi kita pada tahap berikutnya kita akan mencoba untuk menampilkan data, merit data.